guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku mau review buku. Mau review buku lagi. Bukunya Jostein Gaarder yang tentang ini. Tada! The Magic Library, perpustakaan ajaib Bibi Boken. Nah, iya tentang ini. Nah, Jostein Gaarder itu yang dia penulis buku tentang dunia Shopee. Tahu kan, pasti lebih terkenal dunia Shopee daripada ini. Enggak juga sih, juga terkenal sih. The Magic Library. Oke, kita mulai ya reviewnya. Oke, aku akan review pertama dari luarnya dulu, kedua dari isinya. Nanti aku akan ceritain isi dari buku ini itu apa, dan pastinya isinya itu seru banget. So, buat kalian penasaran isinya apa, tonton video aku sampai habis dan jangan skip-skip, oke? Untuk dari tampilan luar, ya aku suka banget sama covernya. Covernya itu seperti ini. Lihat deh, ini tuh tulisannya tuh The Magic Library-nya itu timbul gitu, dan kayak tulisannya gold gitu. Suka banget aku ini, tulisannya aku suka banget sama covernya. Nah, di bawahnya itu ada perpustakaan ajaib Bibi Boken. Nah, sebelum The Magic Library ini tuh, jadi buku ini tuh judulnya Perpustakaan Ajaib Bibi Boken. Nah, di sini tuh ada gambar dua anak, dan ini tuh nanti dua anak ini akan dipisahkan dalam buku ini. Isinya itu sekitar ada 282 halaman. Gak kelihatan ya? Ya, segitu. Oke, itu aja dari tampilan luarnya. Oh iya, dalamnya itu nggak bergambar sama sekali, paling dibatasi sama ini aja sih, babnya gitu. Oke deh, kita lanjut ke review isi bukunya. Nah, selanjutnya untuk isi bukunya itu dia dibagi menjadi dua bab. Yang pertama itu tentang buku surat, yang kedua itu baru perpustakaan ajaib Bibi Boken, The Magic Library. Oke, jadi buku ini tuh, di buku surat ceritanya ada dua sepupu, namanya Berit dan Niels. Dia tuh tinggalnya itu kayak beda kota gitu loh, jadi mereka saling tukar menukar surat. Oh ya, perlu aku tekanin, mungkin di buku ini tuh maksudnya tukar menukar surat itu sebelum adanya kecanggihan teknologi seperti saat ini. Kayak kita kan sekarang bisa chat segala macam dengan mudah. Nah, di sini tuh dia menggunakan media surat. Nah, karena seringnya mereka tukar menukar surat, jadi mereka berinisiatif, ada yang memberikan saran supaya mereka tuh tukar menukar suratnya dalam bentuk buku. Jadi mereka tuh ngirimnya nggak per surat gitu loh, jadi ngirimnya per buku. Jadi setiap Niels nulis selesai terus kirim ke Berit satu buku ini gitu. Seru banget ya. Nah, terus suatu ketika si Berit itu suatu ketika ada Bibi Boken datang. Dia tuh mengincar buku suratnya Niels dan Berit. Nah, Niels dan Berit itu dia kayak bikin suatu detektif gitu loh, kayak kenapa mengincar buku suratnya mereka gitu, apa maksudnya. Nah, ternyata si Bibi Bokennya itu punya maksud tersendiri kenapa dia tuh mengincar buku suratnya Niels dan Berit. Jadi selain Niels dan Berit itu juga banyak tokoh-tokoh pendukung lainnya, yaitu ada Bibi Boken, ada Smiley, ada Mr. Broom, dan lain sebagainya. Buat kalian yang penasaran, bisa baca buku ini. Oh iya, ini buku itu buku terjemahan. Jostein Gaarder itu penulis dari Norwegia. Nah, oke, lanjut lagi ya di buku surat tentang buku suratnya Niels dan Berit.
Nah, sampai mereka tuh kayak karena berbeda kota gitu dengan kesibukannya masing-masing, jadi mereka hanya bisa berkabar menjadi detektif itu di kota mereka masing-masing. Hingga suatu ketika itu si Berit itu dia datang ke kotanya Niels, dan mereka itu janjian untuk menyelidiki perpustakaan ajaib Bibi Boken yang sebenarnya itu ada atau enggak. Soalnya kayak mereka tuh kayak penasaran gitu tentang perpustakaan ajaib Bibi Boken itu ada atau enggak. Nah, masuk ke bab keduanya itu tentang The Magic Library-nya. Nah, di situ itu kayak mereka itu benar-benar kayak nyelidikinnya rame-rame, hingga ketemu sama ceritanya Niels dan Berit itu ketemu sama si Smiley itu kayak Mr. Smiley, dia yang tersenyum gak ramah gitu, tersenyum. Mereka tuh takut gitu loh sama Mr. Smiley karena disangka itu dia tuh penjahat gitu. Nah, hingga suatu ketika mereka tuh menyelidiki dan ketemu suatu petunjuk, dan banyak petunjuk yang mengarahkan kepada beberapa tempat yang menuju ke arah perpustakaan ajaib itu. Hingga mereka tuh memutuskan untuk menyelidikinya itu ke rumahnya Bibi Bokennya sendiri. Nah, awalnya yang ke rumah Bibi Bokennya itu adalah si Niels. Kebetulan rumahnya itu kan satu kota dengan Niels. Nah, ya udah, awalnya Niels itu ke rumah Bibi Boken. Dia tuh melihat Bibi Boken itu selalu mendapatkan paket besar koper dan isinya itu buku. Tapi setelah Niels mengendap secara diam-diam ke rumahnya Bibi Boken, pas masuk itu gak ada satu buku pun di dalam rumahnya itu. Jangankan satu buku, rak buku aja itu gak ada di rumah Bibi Boken. Dan itu bikin Niels itu makin penasaran sebenarnya perpustakaannya itu di mana dan kenapa si Bibi Boken itu mengincar buku suratnya itu. Nah, pas mereka menyelidiki sama-sama berdua, Niels dan Berit, mereka tuh pergi ke rumahnya Bibi Boken lagi, hingga mereka itu menemukan sebuah pintu rahasia di lantai rumahnya si Bibi Boken. Dan pintu itu terbuka kan, ceritanya mereka nggak sengaja nemuin, dan turun tangga gitu, kayak ada perpustakaan bawah tanah gitu loh. Nah, pas turun itu ternyata benar isinya itu perpustakaan yang besar banget. Perpustakaannya itu rapi banget, disusunnya itu berdasarkan sistem perpustakaan desimal yang dibuat oleh Dewey. Jadi di buku ini tuh selain cerita fiksi itu, dia tuh banyak juga pengetahuan gitu tentang kayak sistem desimal tabel ringkas, klasifikasi desimal Dewey. Kayak ada di halaman 63 seperti ini. Terbalik ya gambarnya. Nah, kayak gini loh. Gimana biar ngasih tau nggak terbalik? Ya pokoknya gini. Jadi tuh ditulis di rak-raknya itu klasifikasi bukunya, misalnya 000 itu tulisan-tulisan umum. Terus ada juga 110 metafisika. Jadi dari 000 terus 010, 020, 030 dan seterusnya sampai ke desimalnya 990. Jadi itu buku itu di klasifikasi berdasarkan jenisnya. Jadi itu rapi gitu loh, kayak sistem perpustakaan yang sekarang kita kenal itu. Jadi menerapkan sistem desimal Dewey. Pada baru tahu kan? Ya, aku juga baru tahu kalau namanya itu sistem desimal Dewey. Jadi di buku itu kayak kasih tahu gitu loh. Nah, selain sistem klasifikasi perpustakaan itu juga ada tentang
di belakangnya itu tentang Winnie the Pooh juga, terus teori-teori sastra, fiksi, dan oh ya di sini tuh juga banyak cara penulisan puisi-puisi gitu loh, bagus puisinya. Dan pokoknya ini bukunya keren banget, aku suka banget. Oh ya, jadi tadi ngelantur gak ngelanjutin cerita. Oke, sekarang aku lanjutin cerita. Nah, kita sampai mana tadi ceritanya? Oh ya, sampai Niels dan Beret itu ketemu sama perpustakaannya Bibi Bokan yang di bawah tanah rumah Bibi Bokan. Nah, ketika mereka memasuki itu, di dalam situ kayak ada pustakawan dari Italia. Dia tuh kayak bukan pustakawan juga sih, jadi kayak penulis kaligrafi gitu loh. Jadi zaman dulu itu kayak ada tulisan-tulisan lama namanya Inukubula. Dia tuh kayak tulisan di kertas gitu, ada sekitar di tahun 1500-an. Jadi ketika awal mula buku-buku itu tuh mulai dicetak. Nah, tapi mereka dicetaknya tuh di kertas tebel-tebel gitu loh. Nah, si yang orang Italia itu, dia bagian tugas itu diminta oleh Bibi Bokan untuk menyalin naskah-naskah kuno supaya keberadaannya itu gak menghilang, bisa dimanfaatkan, bisa dibaca, bisa diketahui oleh para generasi selanjutnya. Terus suatu ketika masih di dalam keadaan perpustakaan ajaib itu, saat Niels dan Berit masih berbicara dengan si kaligraf yang menyalin naskah itu, tiba-tiba datang seorang perempuan usianya 3/4 abad. Dia tuh memakai gaun merah panjang gitu, dan dia tuh terlihat awet muda, dan itu adalah Bibi Bokan. Sebelumnya itu Niels dan Berit itu belum pernah ketemu sama Bibi Bokan, hanya kayak orang-orang kayak dikasih tahu ciri-cirinya gitu loh, kayak mana sih, oh ini nanti ada namanya Bibi Bokan, tapi dia tuh sebenarnya belum ketemu sama Bibi Bokannya seperti apa bentuknya. Nah, dia tuh Bibi Bokan itu ternyata orangnya tuh pintar, dia tuh pustakawan juga. Dia tuh kerjanya untuk meneliti buku-buku perpustakaan. Jadi dia tuh sering pergi ke negara satu ke negara lainnya untuk bekerja sebagai pustakawan gitu. Nah, gitu deh. Terus ajaibnya perpustakaan itu dari mananya? Oke, bentar. Jadi setelah mereka, Niels dan Berit itu berbincang-bincang dengan Bibi Bokan, dan dalam hal itu si Berit masih mendekap megangin buku surat mereka, dan Bibi Bokan itu melirik ke arah buku surat mereka, dan mereka tuh masih nyangka Bibi Bokan itu mau mengambil buku surat itu. Dan ternyata memang benar Bibi Bokan itu tertarik sama buku surat itu. Awalnya itu ceritanya gini. Jadi ketika Niels Berit gitu di suatu hotel, dan hotelnya itu bareng sama Bibi Bokan. Nah, pas di meja resepsionis, salah satu dari mereka itu kayak menulis puisi gitu untuk dikirimkan ke sepupunya. Aku lupa siapa ya, Niels Berit gitu yang nulis surat di resepsionis gitu. Maaf ya, siapa ya, aku lupa. Iya, pokoknya salah satu dari mereka deh, pokoknya Niels, kalau nggak Niels ya Berit. Nah, Bibi Bokan itu kayak tertarik gitu, dan dia tuh kayak mengusulkan ke salah satu resepsionis itu buat bilangin ke anak itu untuk kenapa nggak dibikin buku surat aja, surat-suratnya itu, daripada kertas-kertas gitu. Nah, akhirnya disampaikan deh ke Niels dan Berit. Jadi sebenarnya yang membuat ide untuk membuat buku surat itu adalah Bibi Bokan sendiri melalui resepsionis, lalu disampaikan ke dua anak itu. Terus, nah si Bibi Bokannya tahu tuh kemampuan menulis dari Niels dan Berit. Jadi dia tuh bekerja sama dengan si Smiley itu. Jadi si Smiley itu dia kayak produser
produser gitu loh, produser di acara film acara konten anak-anak itu di televisi. Dia juga salah satu yang bekerja di penerbit. Jadi Bibi Boken itu mengarahkan Niels dan Berit untuk menerbitkan buku surat itu tentang perpustakaan ajaib. Nah, cuman sebagai pemantik gitu doang loh, judulnya tentang perpustakaan ajaib. Jadi ajaibnya itu di mana? Ajaibnya itu ketika mereka memasuki ruangan itu, dan ruangan itu tentu aja perpustakaan. Nah, perpustakaan itu berisi banyak buku kan, dan buku itu adalah sumber pengetahuan yang memberitahu pengetahuan dari suatu zaman ke zaman yang lainnya. Jadi ajaib itu ketika siapa yang menemukan pertama kali huruf alfabet, 26 huruf alfabet dari A sampai Z, dan dari 26 huruf itu bisa membuat berbagai macam pengetahuan, membentuk dari huruf terus ke kalimat, dari huruf ke kata terus kalimat ke paragraf itu hingga menjadi sebuah buku. Dan di dunia ini sudah banyak sekali buku yang beredar, ya kan. Di situ ajaibnya. Jadi keajaibannya itu ada di bukunya. Jadi perpustakaan itu sebenarnya tempat ajaib yang tersimpan banyak buku gitu deh. Nah, setelah Niels dan Berit tahu maksudnya Bibi Boken apa, dia tuh akhirnya menerbitkan buku surat itu yang berjudul tentang perpustakaan ajaib Bibi Boken. Jadi sebenarnya ini tuh buku suratnya gitu. Imajinasinya Justin Gardner itu tuh jangan diragukan lagi. Ini tuh udah diterjemahkan ke 150 bahasa di dunia. Jadi ini tuh bukunya itu udah mendunia banget. Jadi ini tuh sebenarnya perjalanan untuk menerbitkan bukunya Niels dan Berit gitu loh. Gitu, keren kan? Oh ya, aku jelasinnya belibet gak sih, muter-muter gitu. Iya, soalnya segitu deh penangkapan aku pokoknya, tapi ini keren banget. Di sini tuh selain itu juga banyak istilah-istilah gitu, bener aku belajar. Kayak istilah tentang krone itu mata uang orang Norwegia. Terus ada istilah tentang anjingnya itu, jadi ada ungkapan di halaman 67 tentang anjingnya itu ungkapan orang Swedia atau Norwegia. Terus ada anjing yang terkubur di sini, maksudnya itu ada rahasia yang disembunyikan. Jadi maksudnya itu kayak ada rahasia tentang perpustakaan ajaib itu loh, gitu yang tadi aku jelasin gitu deh. Dan yaudah gitu, pokoknya ini bukunya kayak seru gitu. Buat kalian yang penasaran untuk cerita lengkapnya itu seperti apa, kalau misalnya kalian bingung apa yang aku jelasin, kalian bisa beli buku ini. Aku beli di online, murah sih, berapa ya, di bawah 50.000 kayaknya sih. Waktu itu lagi ada diskon lagi pada pemburu diskon gitu deh. Oke guys, segitu dulu ya penjelasan dari aku. Semoga penjelasan dari aku membuat kalian penasaran untuk membaca buku ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku supaya aku makin semangat untuk membuat konten-konten tentang review buku dan lettering lainnya. Oke, see you next time. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.